Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kurang lebih bulan Februari ya, Februari 2018. Kira-kira segitulah. Aku mulai kenal panahan. Ya, awalnya sih memang aku suka nembak ya. Jadi hal-hal yang ada bidikan gitu ya. Nah, cuman kalau nembak kan agak sulit ya sekarang. Nah, kebetulan di rumahku itu ada tempat latihan panahan, yaitu di situ Abbas ya, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di situ ada banyak Pak Ian, ada senior lah, PJA gitu ya pada di situ. Akhirnya aku tertarik, terus nyoba-nyobalah belajar di situ. Nah, karena nggak ada yang ngebimbing, nah ini untuk rekan-rekan yang lain juga ya. Kalau mau beli busur mesti diskusi sama yang lebih senior gitu supaya tidak terjadi kesalahan. Jadi waktu itu aku salah beli busur. Aku beli Berbo, LBS-nya 15 gitu. Busur anak kadang itu ya? Bukan busur anak sebenarnya. Berbonya sih benar ya, risernya bagus gitu, kartel ya. Cuman LBS-nya yang salah Pak. LBS-nya aku dikasihnya 15 LBS gitu. Karena kan nggak ada yang ngebimbing ya, nggak ada bimbingan dari rekan-rekan yang senior gitu untuk beli busur yang cocok buat aku. Akhirnya busur tersebut tidak terpakai. Terus kebetulan ada Pak Dias ya, Pak Dias PJA yang menawarkan busur Firefox 40 LBS. Nah, dari situ saya pindah ke Firefox 40 LBS, Pak. Ya, pada dasarnya sih gini ya. Kalau berlatih itu lebih intens, lebih sering, itu hasilnya akan bagus. Kalau prinsip saya adalah latihan itu menentukan hasil. Jadi saya berlatih hampir tiap hari waktu itu ya, karena lagi on fire ya, lagi semangatnya itu berlatih hampir tiap hari. Kalau untuk standarnya sih sebaiknya sih 2 hari sekali itu, jangan sampai lepas untuk narik busur gitu. Jadi sekitar 2 hari sekali lah gitu supaya berlatihnya juga lebih intens, lebih fokus gitu. Jadi kita mesti sering berlatih terus supaya kita bisa koreksi diri sendiri. Oh, pas rilis itu eronya ke sini, ke situ, ke sini, ke situ, itu dihafalkan Pak Yan. Jadi bidikannya yang dihafalkan. Jadi bidikan ujung ero itu poin, yang disebutnya poin itu di titik mana kita rilis, larinya kemana. Nah, itu sambil kita koreksi lagi. Nah, di saat tepat sasaran, disitulah titik kita sebagai acuan Pak Yan. Gitu. Berarti kita harus selalu senantiasa untuk mengkoreksi diri untuk lebih baik lagi ya Pak ya? Betul Pak Yan, hanya itu kuncinya menurut saya ya. Saya dulu berawal belajar panahan itu sebenarnya sih tamdro Pak Yan, gitu tamdro. Cuman mungkin karena nggak ada yang ngebimbing gitu, jadi asal tahu aja oh mana itu tamdro itu seperti ini gitu. Akhirnya ya kurang bagus hasilnya Pak Yan. Jadi karena nggak ada yang ngebimbing ya. Akhirnya saya pakai three finger. Pakai three finger itu hasilnya sih bagi saya lebih bagus. Saya ini mah ya lebih bagus hasilnya pakai three finger. Akhirnya ya saya berlanjut untuk three finger gitu. Dan memang nggak ada yang ngebimbing sih. Saya belajar mana itu tidak ada yang membimbing. Jadi belajar sendiri, evaluasi sendiri, belajar lagi, evaluasi lagi. Ya, seperti itu sih.
Tentu saja saya mengacu ke Lajos gitu. Saya sering belajar ngelihat YouTube-nya Lajos gitu ya, cara memanah, cara bidikan gitu ya. Terus exercise-nya ya seperti itu. Jadi saya mengacu ke Lajos. Ada rencana seperti itu Pak Ian. Cuman mungkin untuk saat ini masih terbentur dengan kesibukan kerja ya gitu. Cuman siapa aja yang mau belajar three finger atau ya saya sih lebih ke belajar memanah sih Pak Ian ya. General Pak ya? Iya, lebih belajar memanah aja. Hanya kalau mengajar teknik thumb draw saya masih kurang bagus, ada yang lebih bagus lagi. Tapi kalau three finger, karena memang saya dasarnya dari three finger, ya akan saya ajar semaksimal mungkin untuk three finger. Gitu. Nah, ini yang penting Pak Yan. Sangat penting sekali. Kadang ya sebelumnya sih kita ya berlatih ya, 2 minggu sebelum perlombaan itu kita berlatih, terus istirahat untuk 2 hari sebelum hari H, istirahat dulu supaya badan kita juga fit gitu. Itu untuk fisik, tapi untuk hati Pak Yan, ini hati yang benar-benar harus dipersiapkan. Banyak orang ikutan turnamen atau lomba itu konotasinya langsung ke wah hadiahnya besar, wah saya harus juara, wah saya harus bagus gitu. Itu mental yang akan menjatuhkan mental kita. Jadi itu yang saya anggap agak sulit Pak Yan untuk mengendalikan itu gitu. Jika bisa mengendalikan itu, berlatih sudah bagus, terus di saat turnamen bisa mengendalikan hati untuk tidak mengacu ke harus juara, harus bagus itu, insya Allah Pak Ian. Karena memanah itu kan butuh ikhlas, ikhlas. Jadi kita harus ikhlas, apapun yang terjadi ikhlas. Ya. Mungkin ya kita akan mencontohkan dulu ke anak atau istri ya bahwa memanah itu berawal mungkin ya olahraga ya, kita butuh olahraga gitu supaya fisik kita juga tidak lemah gitu ya. Terus memberikan pengertian bahwa betapa besarnya pahala kita jika kita berlatih memanah. Gitu. Memang agak sulit untuk terutama anak saya ya, karena anak saya belajarnya airsoft, jadi agak sulit memberikan masukan ke anak saya. Ya alhamdulillah sih sekarang semua memanah ya, istri memanah, anak memanah, saya juga gitu. Jadi itu ya, kalau harus memberikan pengertian aja ke orang yang kita ajak. Gitu, jangan memaksakan karena mereka punya fashion sendiri-sendiri gitu. Gitu sih Pak Ian. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Sugeng. Ya, terima kasih juga Pak Ian, sama-sama. Kita ke sharing teknik dan sebagainya. Amin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.